Fala yusarrif mongko ojo mengoake sopo santri hu ing ilmu ila dunya marang dunya. Bi, punten nggak ada suaranya, Bi. Wayam bagi lan sayak joli toli bil ilmi kadue penuntut ilmu. Opo ayatafakkaro nyento mikir sopo santri atau toli bil ilm. Bidzalika ing dalam konon tolabul ilmi. Fa innahu krono satuhune santri iku ya ta'allamu belajar sopo santri. Al ilma ing ilmu. Bijuhdin kelawan kepayahan kathirin kang akeh. Enaknya sih fala yasrif ya, bukan fala yusarrif. Fala yasrif mongko ojo mengoake sopo tolib hu ing ilmu ila dunya maring dunya al haqirati kang hina, al qalilati kang sementara, al faniyati kang rusak. Syi'run iku rupane syair. Hiya dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adhallu minadh dhalil. Tasummu bisihriha qauman wa tu'mi. Ya utawi dunya iku ad-dunya dunya. Iku aqallu luwi kidik minal qalili saking perkara kang kidik. Wa ashikuha lan utai wong kang berambisi dunia iku adzallu luwih hina minadzalili saking wong kang hina. Tasumu budek apa dunia. Tusimmu budegake apa dunia bisihriha kelawan sihire dunia. Kauman ing kaum. Wa tu'mi lan membutakan apa dunia. Fahum mongko utawi kaum iku mutahayyaruna dan bingungake sapa kaum. Bila dalilin kelawan tanpa dalil. Wayam bagilan sayak coli ahli ilmi kadue ahli ilmu opo alla yadzulla nyento ora menghinakan sopo ahli ilmu nafsahu ing awak dheweke ahli ilmu bittoma'i kelawan tamak bi ghairi mutmi'in ing dalem sakliyane tamak wa taharruzu lan ngati-ngati atau reksa sapa ahlul ilmi amma saking perkara fihi kang iku ing dalem madzallatul ilmi utawi hinai ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu. Wa yakunu lan ana sapa ahlul ilmi ikum mutawadian wong kang tawad. Wa tawadu lan utawi tawadu iku bainat takaburi ing dalem antarane sombong wal madzallati lan meremehkan lan menghina hina
Wal iffatu lan utawi iffah iku kadzalika kaya mengkonon-mengkonon bainat takabbur wal mazallah. Yu'rafu dan kenal apa zalika mengkonon-mengkonon kadzalik fi kitabil akhlaqi ing dalem kitab akhlak. Ansyada melantunkan sapa asy-syekhul imamul ajallul ustad ruknul islam al ma'ruf bil adibil mukhtar syi'ran ing syair linafsihi kaduwe awak dheweke adib. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi tuqa ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajbun min hawmin man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu amusyaki. Inna tawadu'a satuhune tawadu iku min khisalil muttaqi saking pira-pira pekertine wong kang bertakwa. Wabihi lan kelawan tawadu at-tuqa utawi ketakwaan ilal ma'ali marang keluhuran iku yartaki munggah sapa wong kang tawadu. Wa minal ajaibi lan iku setengah saking pira-pira keajaiban ajbuman utawi gawoke wong huwa kang utawi man iku jahilun jahil fi halihi ing dalam tingkahe jahil man awa anatah utawi man iku as-sa'idu wong kang bahagia amis syaqiyu atau wong kang celaka. Am kaifa atawa koyo apa yukhtamu den tutup apa umruhu umure wong auruhuhu atawa ruhe wong. Yauman nawa ing dalem dinane mati. Mutafassilun anatah wong kang rendah au murtaqi atau wong kang munggah. Wal kibriya ulan utawi kesombongan li rabbina kaduwe pangerane kita iku sifatun sifat bihi kelawan Rabbina makhsusatun kang den khususake fatujannibanna mongko ngadowi temen siroha ing kibriya wattaqilan bedia siro. Kala ngendika sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala li ashabihi marang pira-pira sahabate Imam Abu Hanifah. Azimu gedeakan sira kabeh. Ama imakum ing pira-pira sorbane sira kabeh. Wa wasi'u lan jembarake sira kabeh akmamakum ing pira-pira lengan bajue sira kabeh. Wa inna maqala lan aing pestine ngucapake sapa Imam Abu Hanifah dzalika mungkonon-mungkonon li alla yustakhaffu supaya ora den entengake apa bil ilmi kelawan ilmu wa ahlihi lan ahliya ilmu. Jadi kalau sombong sih nggak boleh. Santri itu harus tawadhu, rendah hati. Tapi kalau diremehkan mah jangan. Dipanggil ustadz tapi diremehin orang tuh jangan. Jangan suka minta-minta. Jangan suka hormat sama orang kaya. Jadi sombong jangan.
tapi ngejaga diri agar tidak diremehkan oleh orang lain sebagai ustadz atau ustadzah atau bunyai. Nah, ada perkara-perkara yang membuat kita akan menjadi remeh. Ustadz kok jadi badut gitu. Maka jangan jadi badut. Kerjaan-kerjaan yang remeh-remeh tuh, kecuali kalau kitanya nggak dipanggil ustadz, nggak apa-apa. Misalnya kita namanya Joko, alumni pesantren 20 tahun, hafal Alfiyah, hafal Jauharul Maknun, hafal Mughni Labib misalnya, hafal Fathul Wahab, pulang-pulang nggak ngajar, nggak apa, dan nggak ada yang manggil ustadz, nggak ada yang manggil kiai, ya silakan mau kerja apa aja nggak apa-apa. Mau jadi kuli bangunan, mau tukang rongsok, mau ojol, mau apa, pekerjaan-pekerjaan remeh, pekerjaan-pekerjaan yang direndahin oleh orang nggak apa-apa. Orang kan akhirnya tidak merendahkan ustadznya, tapi merendahkan orangnya, paham ya? Tapi kalau dia sudah dikenal sebagai ustadz, mubaligh, kiai, penghafal Quran, orang tuh pada kenal semua. Maka hendaknya harus menjauhi hal-hal yang diremehkan oleh manusia, supaya manusia tidak meremehkan status ustadznya yang ngerti agama. Kan ustadz kan dikenalnya ahli ilmu, gitu loh, ahli ilmu. Ya ustadz pun tukang rentenir, ustadz nggak enak jadinya. Ustadz itu debt kolektor, ustadz itu calo, ustadz itu. Maka carilah pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira bisa nambah harga diri juga, muruah. Supaya orang tidak ada yang menyepelekan, karena ustadz nggak boleh dicerewetkan. Azimu amaimakum wa wasya'u akmamakum. Kalau jadi seorang ustadz, jadi seorang kiai nih, kalau ceramah tuh, ibaratnya begini, udeng-udengnya digedein. Azimu amaimakum wa wasya'u akmamakum. Lengannya digedein. Mungkin zaman dulu orang dianggap begini kali. Gitu. Supaya apa? Ya, wa inna maqala dzalik, Imam Abu Hanifah mengatakan demikian, li alla yustakhaffu bil ilmi wa ahli, supaya orang tidak ada yang remehin ilmu dan tidak ada yang meremehkan ahli ilmu. Nah, Imam Abu Hanifah sendiri radhiyallahu anhu itu bukan sombong ya, ingat, dikenal sebagai kiai kampung lah. Imam Abu Hanifah kan kiai kampung, kiai Kufah, alim. Orang pada kenal semua. Orang tuh pada kenal semua, ya pada tahu semua. Nah, terus suatu ketika dia mau berjalan, ternyata banyak para pemuda yang pada nongkrong. Para pemuda yang pada nongkrong di pinggir jalan. Nah, akhirnya Imam Abu Hanifah kan ya hafal Quran, ya hafal banyak kitab, ya hafal banyak hadis, ya ahli ilmu, ya dikenal ahli ilmu, ya agamanya hebat, apa macam-macam. Yang tadinya pengen jalan ke tengah-tengah kerumunannya para pemuda tuh jadi nggak jadi, muter. Karena Imam Abu Hanifah sudah tahu dan sudah menduga kalau melewati jalan itu pasti akan diremehkan. Nah, Imam Abu Hanifah menganggap bahwa mereka bukan meremehkan Abu Hanifah, tapi meremehkan ahli ilmu. Jadi kamu kalau sudah dipanggil ustadzah tuh harus betul-betul menjaga diri. Pekerjaannya apanya juga menjaga diri. Jangan asal jualan ST di jalan. Yang penting halal, iya, yang penting halal. Yang penting berkah juga, yang penting ifah juga. Tidak istighfaf. Memang kalau mepet apa aja sih sebenarnya? Kalau mepet apa aja sih? Karena kalau ustadz sudah diremehin, nanti agama jadi diremehin lagi. Ustadz diremehin, nanti agama diremehin lagi.
Lah ngomong apa sih gitu tuh. Nah akhirnya jadi kayak ngeremehin agama jadi. Gitu. Begitu juga tidak boleh kita berbicara di depan orang sombong. Kalau orang sombong nanti meremehkan pembicaraan kita. Kita yang ngeluarin Quran, ngeluarin hadis, mengeluarkan nasihat, yang dengerinnya nyepelehin, nanti kita sama aja. Kan gini, apa, dia'atul ilmi at-tahadduts bi ghairi ahli. Menyia-nyiakan ilmu itu adalah berbicara dengan seseorang yang tidak menghargai ilmu atau bukan ahli ilmu. Anak kecil bicara dengan orang-orang senior yang udah pada sombong, lebih baik diam deh. Kecuali orang-orang sombongnya pada tawadu. Nah, orang bicara di depan pengurusnya pada dengerin, nggak apa-apa ngomong. Tapi kalau sekiranya mereka nggak bakal dengerin karena mentang-mentang yang bicara anak kecil, jangan bicara. Karena mereka pasti akan nyepelehin. Kalau udah nyepelehin, berarti hakikatnya mereka bukan nyepelehin nauranya, tapi menyepelekan ilmunya. Paham nggak begitu? Dan jangan menyampaikan ilmu kepada orang yang gampang suudzon juga, gampang benci juga. Susah. Maka dari itu, cari murid yang lebih muda, gitu. Cari murid yang tawadu, cari murid yang tidak gampang suudzon, cari murid yang tidak gampang hasud, takabur, gitu. Enak, diajak ngobrolnya juga enak, masuk semua. Murid yang baik itu murid yang betul-betul ta'zimul ilmi wa ahli, ta'zim kepada ilmu, ta'zim kepada ahli ilmu, ta'zim kepada yang menyampaikan ilmunya itu. Bahwa ilmu yang disampaikan, kan gini, kalau kita udah nggak serg sama orang yang ngomong, maka tidak serg juga sama apa yang disampaikan. Paham nggak? Contoh, ada kita ngebugin maling ayam, lalu besoknya maling ayam itu jadi khutbah Jumat, terus gimana? Ini contoh ya. Sekarang kita ngebugin maling ayam, saya gonyok dia gara-gara maling. Lalu besoknya hari Jumat, hari Kamis ngebugin si maling ayam, besoknya si maling ayam itu khutbah Jumat di masjid kita. Kita nggak fokus sama ilmunya. Paham kan? Nah, fokus aib-aibnya aja terus. Wah ini. Yang nggak jadi, ilmunya nggak manfaat. Ilmunya nggak ngeberkah. Nah, yang terjadi di sekolah-sekolah tuh pada begitu sama guru, pada ngeremehin, pada ngeremehin. Akhirnya anak-anak sekolah itu dikasih ilmu juga nggak pada masuk. Pada berani coba. Rokok di depan guru juga pada berani. Lalu guru nampar dilaporin ke polisi. Ya apa-apaan. Ya, tapi nggak tahu sang guru itu ngedidik akhlak enggak ke muridnya. Cuman masa ya murid harus begitu. Kepala sekolah misalnya menghukum siswa yang terlambat, akhirnya ditutup gerbangnya, kayak gitu dimusuhin sama siswanya tuh. Guru kayak gitu dimusuhin, galak sedikit dimusuhin, ngejewer dilaporin ke orang tuanya. Pendidikan macam apa gini? Kalau sudah tidak tertarik dengan gurunya, tidak tertarik dengan ahli ilmu, maka dia tidak akan menyerap ilmu-ilmunya. Kan gini, kita itu secara logika ya, kita akan mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh orang yang kita cintai, ya enggak? Nah, Abi seneng banget nih sama Dian, seneng banget ya Dian. Nanti Dian cerita apa aja tuh pengen Abi dengerin. Kan begitu logikanya. Paham nggak? Tapi kalau dari awal lihat Dian kok udah sebel, udah mual, udah sakit perut, nggak seneng aja kalau lihat dia ilfil hawanya. Lalu Dian ngasih pepatah nasihat, nanti kita jadi begini nih. Halah, gitu tuh. Halah, ini sebagai istighfaf bila ilm namanya. Meremehkan ilmu dan meremehkan ahli ilmu. Nah, hal kayak gini nih, hal kecil begini nih yang akan menjadikan kita ilmunya nggak barokah dan nggak manfaat. Karena itu jaga pergaulan yang benar, jaga pergaulan yang baik, terutama jaga lingkungan. Ada yang ngajak berantem guru SMA mana itu,
Abi lihat TikTok tuh banyak banget tuh. TikTok, Instagram udah ngajakin, nggak tahu ini gara-garanya film-film Dilan begitu tuh. Dengan memperlihatkan sosok aura orang yang kamunya tertarik sih kader anak-anak bodoh. Jadi akhirnya akhirnya orang gini, orang tuh kalau orang masih anak kecil tuh suka meniru film-film. Anak kecil itu suka meniru gayanya orang-orang yang ada di film. Ibaratnya ada yang pengen kayak Nobita, ada pengen kayak Sunio, ada pengen kayak Giant, begitu aja udah anak-anak kecil mah. Kamu kan suka Korea, nah, Abi merilis ya data dari Siberia tuh, orang yang suka film Korea itu biasanya rata-rata SDM-nya anjlok biasanya. Abi kemarin tuh lihat, terus penelitian bener nggak di Siberia ini? Oh iya, ternyata rata-rata orang yang suka sama film Korea rata-rata SDM-nya rendah. Umum ini mau tuh. Habis share ke siapa? Ke Umi apa ke Baran itu. Nih, mau SDM rendah kata. Supaya jangan gampang-gampang niruan tuh. Ada film perkelahian, kita jadi pengen bisa silat. Ada film dulu mah Abi pengen jadi Ultraman ya kayak. pengen banget jadi Ultraman loh. Kayak enak jadi Ultraman. Ternyata setelah saya berada dalam kehidupan fiktif ya gitu. Hayalan fiktif, kemudian keinginan fiktif, sehingga kita tidak menjalani kehidupan yang nyata, tapi kita menjalani kehidupan yang penuh dengan halusinasi gara-gara terlalu banyak nonton film. Film itu menginspirasi. Kamu kalau pengen jadi diri sendiri jangan banyak nonton film. Nanti kamu harus ikut-ikutan ini, gayanya ini. Nah, anak-anak muda sekarang nih kan lihat film Dilan. Dilan kan rada ngelawan sama gurunya, sama orang tuanya juga. Kalau nggak ngelawan nggak keren gitu. Yang ngelawan dia sama gurunya, ngajak wudud, ngajak apa. Terus baik di mata masyarakat. Oh enggak, itu cuman film anak-anak. Itu bohongan. Pemain aslinya aja nggak begitu. Paham tuh? Pemain asli aja nggak begitu. Kamunya gampang ke bawah-bawah sama film nih. Nurani apa? Nuansa film tuh begitu. Nah, prihatin Nabi lihat sekolah-sekolah begitu sama gurunya, sama apanya. Ta'ziman, ikroman itu penting supaya kita itu bisa dapetin ilmu. Supaya kita tidak menyepelekan ilmu. Karena itu kita kalau nyampein ilmu pun lihat-lihat orangnya. Ini orangnya sombong jangan saya sampein ilmunya, nanti kalau saya sampein dia nyepelehin, bukan sayanya yang takut disepelehin, tapi ilmunya gitu. Beda kan kalau misalnya orang berwibawa sekali ngomong langsung diiyain, tapi kalau kita banyak hadis, banyak Quran terus dicecer. Nah ini nih batrul haq namanya, wa ghamtun nas. Nah pakaian juga penting, pakaian apa. Terus jangan sampai nyampein ilmu sama orang-orang yang SDM rendah. Angel juga. Abis sih menganggap kalau matolib itu SDM-nya udah bagus-bagus. Tapi jangan kamu sampein kepada orang-orang SDM rendah. SDM rendah itu suka film itu tuh tadi satu. Film. Kedua, doyan harta. Doyan apa? Harta. Ketiga, jadi pilih-pilih teman. Tahu nggak? Ciri-ciri SDM rendah itu pilih-pilih teman. Tapi bukan karena ilmu pilih-pilih temannya ya. Bukan karena ibadah, bukan karena sholat. Karena asik, menarik, karena sama-sama cantik, ditemenin. Nanti kalau hidungnya pesek dijauhin. Bikin malu sih dia foto bareng sama kita gitu. Ini mah Abi kata teman-teman perempuan. Abi ngerasain sendiri ya enggak. Kata teman-teman perempuan yang bikin saya malu itu kadang-kadang berteman dengan perempuan yang hidungnya pesek. Jadi kalau di foto tuh saya cantik, dia jelek ya enak. Oh gitu. Ini ciri-ciri daripada SDM rendah. Kamu SDM rendah apa tinggi? Mudah-mudahan tinggi.
supaya enak tuh dilihatnya tuh. Terus yang keempat, suka nyeritain orang. Apa? Suka nyeritain orang, kejelekan orang terutama. Yang keempat, SDM rendah banget tuh, suka jelek-jelekin orang. Gak sadar bahwa dia pun punya banyak kejelekan. Yang kelima apa? Gampang nerima berita. Itu STM. Nggak difilter, ada buktinya nggak? Ada saksinya nggak? Ya jangan ngomong sama saya. Iya, tapi tadi saya lihat Dian tuh buka jilbab. Ya buktinya mana? Saksinya mana? Atau Dian saya panggil di sini. Kalau iya ya berarti benar. Kalau enggak ya kamu yang bohong. Itu STM tinggi namanya. Mbak, tadi saya lihat Dian ngudut, Mbak, sampai 2 bungkus, Mbak. Buktinya ada? Enggak sih, saya lihat sendiri. Oh, saya nggak bisa percaya sama kamu ya. STM bagus nih. Saya ngikut, kayak ibu-ibu jamiah, kayak ibu-ibu itu tuh. Kenapa isu itu selalu nyebar kemana-mana? Karena disampaikan oleh orang yang bodoh, didengar oleh orang yang blow on. Kayak gitu aja, apa kayak gitu ya. Habis sih ya ada tamu kabung di sini ngomong nggak diladenin, habis diiyain tapi nggak diladenin, nggak saya eksekusi. Bupati tuh Pak Ustadz, bupati tuh cinta mati sama saya tuh Pak Ustadz. Ya, ada orang ngomong gitu kan, cuma sampai ngejar-ngejar rumah saya gitu, sampai nelponin saya setiap malam, ngechatin saya terus. Ini ada chatannya nih. Nah, nggak percaya. Kalau teh emang saya percaya, urusannya apa dengan saya? Kan gitu. Urusannya apa? Urusanmu dengan dia, bukan urusan saya. Saya nggak ikut-ikutan. Saya sih sini pengen ngajar, nggak usah. Apalagi ya saya rendah tuh, jarang mandi. Jarang apa? Jarang mandi. Lalu mut-mutan tuh, kalau lagi mood semangat, kalau lagi mood nggak semangat ini. Terus gampang tersinggung. Terakhir gampang tersinggung. Nah, semua itu ada pada diri kamu. Ada pada diri kamu. Kalau ada ya harus diperbaikinya, supaya kita naik level. Kalau level kita di situ-situ aja tuh malu. Ada satu martabah atau satu koridor yang akhirnya membuat kamu nggak bisa naik level, tapi kamu ngerasanya udah pinter. Ingat ya, tidak bisa naik level tapi ngerasanya udah nggak bisa naik level tapi ngerasanya udah pinter. Ini nggak bisa diceritain sebenarnya, tapi dialami banyak orang. Oke, singkatnya gini. Jadi ceritanya, salah satu cerita ya, ceritanya ada orang yang dari SD, SMP, SMA ranking 1 terus. Ya, harusnya pinter kan ini orang, harusnya pinter. Cuman karena tidak bisa membawa sikap, tidak bisa membawa sifat, dia akhirnya pergaulan di dunia senam. Tahu dunia senam ya? Ibu-ibu kelojotan, dunia senam tahu? Nah, pergaul dengan dunia senam. Tapi sementara suaminya bergaulnya itu luas, dengan para kiai, dengan para ulama, dengan para pejabat, dengan polisi, dengan apa. Suaminya makin hari suami itu makin luas. Tapi si istri tidak menyadari bahwa dia selalu berada di titik level itu saja. Levelnya tuh level senam. Lalu ngerti kan orang-orang senam kalau bergaul tuh, udah selingkuh, ngelawan sama suami, nggak bisa tinggal di rumah, suka ngomongin orang mulu. Nah, akhirnya si istri yang harusnya pinter naik daun bersama suaminya ya,
Harusnya bersama suaminya kan, ketemu dengan bunyai, naik level kan namanya. Ketemu bunyai, ketemu istrinya Wakapolri, ketemu istrinya apa. Tapi itu nggak bisa. Akhirnya selalu stuck berada di tempat apa tadi? Senam terus. Nah suami kebetulan ngobrol sama Abi kan. Aslinya istri saya itu pinter aslinya. Kalau bicara pinter. Cuman SDM-nya jadi rendah. Kenapa begitu? Karena bergaulnya dengan orang-orang yang SDM-nya juga rendah. Oh, setiap hari bertengkar terus sama suaminya. Nah, suaminya menjawab dengan elegan, menjawab dengan baik. Istrinya, pernah dimediasi sama Abi, cek. Istrinya begini banget ya. Nah, dalam hati Abi, istrinya begini banget ya. Kayak ngomongnya pinter, tapi tuh ngomong nggak pakai bukti, ngomong nggak pakai fakta, jelek-jelekin suami terus, uangnya suami dihabisin. Nah, anaknya tuh bilang, mamah nih begini gara-gara pergaulan, Pak Ustadz. Pergaulan sama orang-orang yang senam, akhirnya nggak pernah naik derajatnya, selalu berada di situ-situ aja. Nah, dia tidak merasa bodoh, tapi kita menganggap ini orang nggak naik-naik level ya. Akhirnya jadi orang rendah di mata kita semua. Nah, kamu jangan sampai gini, nak. Kamu ngerasanya pinter, tapi orang tuh melihatnya kamu tuh stagnan, tahu kan? Kamu yang rasanya saya udah pinter, saya tuh udah ngerti, saya tuh udah jadi ini. Tapi kita yang lihatnya tuh, kamu tuh masih bodoh. Gitu. Kamu tuh masih belum bisa apa-apa. Nah, karena itu hati-hati dengan pergaulan ya anak-anak. Satu, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu akan kita tiru semuanya. Televisi apa tuh akan kita tiru. Kamu boleh-boleh aja main lihat televisi, nantilah kalau imannya hebat, adabnya udah bagus, ilmunya udah tinggi tuh lihat TV nggak apa-apa. Tapi kalau lagi kayak gini aja lihat TV ya gampang bersolek jadi. Lihat TV ada orang kaya pengen kaya. Lihat TV mobilnya tinggal ngambil di dealer, kamunya pengen. Jadi kurang bersyukur sama orang tua tuh. Kamu kan lihat TV, lalu lihat ada pemeran orang kaya kan. TV itu bukan memperlihatkan acting aja, kadang-kadang ngeliatin background juga. Peran utama kita lagi main di dalam rumahnya mewah. Ngerti nggak? Itu tuh bius buat kita tuh. Akhirnya kita lihat, semuanya mewah ya, kaya ya, mah minta uang jajan 7 juta sehari. Coba bayangin, kamu 7 juta sehari, kamu 10.000 sehari. Nah, kadang-kadang jadi ambisi, jadi kepengenan. Nah, karena jadi kepengenan, akhirnya kurang bersyukur sama keluarganya mama saya mah kasih uangnya. Oh, saya mah di rumah tuh sukar, banyak gombal garing, banyak ini. Coba lihat itu. Rumahnya ini bagus, itu motornya ini bagus, itu udah punya cowok ganteng, itu sekolah di luarnya ini. Jadi tuh kayak kurang, hati tuh kayak doyikoh, ringsek. Nah, akhirnya ngelihat orang tua dan ngelihat rumah tuh jengkel aja kita jadinya. Setan itu tuh, nak. Apa namanya? Setan. Nah, ditutup televisinya. Saya nggak mau lihat TV, saya nggak mau lihat ini, saya nggak mau lihat ini. Udah, saya bersyukur dengan keluarga saya. Coba kamu lihat di medsos ada perempuan yang kelas 3 SMA jualan keliling, coba bayangin. Lihat itu lebih enak. Lihat itu lebih enak. Ada yang tempatnya di favela itu tempat perkumuhan, tempat pemukiman kumuh tuh. Sampai nyuci bajunya, nyuci piringnya, mandinya dicampur jadi satu. Untuk punya motor aja nggak bisa. Di pinggiran-pinggiran laut tuh ada desa-desa begitu. Coba kalau ngeliat medsos tuh suka lihat begitu. Supaya rasa bersyukur kita tuh seneng ya. Kita jadi diri kita tuh seneng gitu. Jangan sampai kita jadi diri kita kok kayaknya gak enak banget ya rasanya gitu. Nah, kita tuh selalu ingin meniru adegan-adegan yang ada dalam televisi. Tahu ada Ibu Pri punya sayap, jadi pengen punya sayap. Jadi Pri ben endasire loh Pri. Jadi pengen.
terlalu syahwat kita akhirnya kita tidak fokus mikirin hidup sendiri. Serba tidak syukur, serba berontak, serba sewot sama orang tua, pengen ngerubah, hawanya pengen ngerubah apa yang kamu lihat di film. Jadi marah-marah terus saja di rumah tuh. Kak, jangan pakai baju itu sih, Kak. Mah, jangan ke sekolah saya sih, Mah, saya malu, Mah saya. Jadi kayak hawanya marah-marah, Mah. Mah, kalau ada tamu tuh jangan pakai gorengan, coba over coba. Gorengan nggak boleh, harusnya apa? Kamu karena lihat di TV aja. Kamu tahu nggak artis-artis sekarang pada suka gorengan, malah pada bangkrut tuh nggak punya apa-apa. Pada jualan di TikTok, jualan cekot cukur ada, jualan wig rambut ada, jualan apa ada. Dulu yang main film keren-keren loh. Yang jadi gembel juga ada. Yang jadi gembel juga sekarang artis-artis banyak. Jadi akhirnya tuh jengkel tuh sama hawa rumah tuh. Mah dicat sih warnanya putih, tapi catnya yang kayak gitu tuh karena kamu terinspirasi oleh TV. Pengen dijemput, coba sekolah pengen dijemput antar mobil, antar pulang pakai mobil. Niru apa kamu kayak gitu tuh? Niru TV ada nggak dunia nyatanya? Nggak ada. Ada juga sekolah swasta. Itu pun misalnya anaknya pengusaha tambang tuh baru. TV tuh bohong, TV tuh bohong, ngerti nggak sih bohong? Kadang-kadang anaknya yang punya gedung 17 lantai aja pakai naik motor. Kalau antar jemput tuh naik motor. Kayaknya sarapannya nggak mau nasi uduk, pengennya sandwich. Nggak tahu kenapa kamu bisa kayak gini. Abis sebel kalau ada orang yang suka liatin TV itu. Maunya roti, maunya sama susu, maunya apa di meja makan sama keluarga. Orang jembet-jembet tuh begini rata-rata. Nah, rata-rata orang-orang begini justru dari kalangan fuqara wa du'afa wal masakin. Orang-orang fakir, orang miskin, kepengenan tinggi seperti apa yang ada dalam film. Jadi berani sama guru juga, dianya jadi ikutan berani sama guru, pengen kelihatan keren sih. Kamu tahu film-film yang Jepang tawuran itu orang-orang bisa tawuran tuh pengen niru kayak film Jepang. Jadi gayanya tuh niru. Kita sih saya sih ya, habis niru orang tuh nggak mau. Justru kalau bisa saya ditiru orang gitu. Ngerti gak? Saya tuh nggak pengen niru orang. Justru kalau bisa saya pengen ditiru orang. Pengen lihat-lihat enak ya jadi artis itu, enak ya pemandangannya. Rumah kita berada di tengah-tengah gang, rumahnya sempit, pengen ada kolam renangnya rumah. Marah tuh sama orang tua, kenapa sih pengen punya kolam renang tuh? Ya dalam hatinya ya pengen kayak film Ono, pakaiannya pengen kayak Ono, rumahnya pengen kayak Ono, mobilnya pengen kayak Ono, pacarnya pengen kayak Ono, duitnya pengen kayak Ono, uang jajannya pengen kayak Ono, sarapan terus-terusan bebong Ono. Terus kapan pengen jadi diri sendiri kalau begitu? Nah, kebanyakan nonton film tuh begitu. Pada berani, semua orang tua pada berani sama gue. Kamu kalau pulang tuh jangan banyak nonton film, tutup matanya. Saya sih pengennya manfaat aja ngaji atau apa. Gak enak dipandangnya tuh, gak enak. SDM rendah tuh gak enak dipandangnya. Kan itu nandain bahwa SDM-nya turun. Orangnya suka ikut-ikutan nonton film lalu pengen niru tuh SDM-nya rendah. Ngayal pengen punya Doraemon nggak bisa. Kucing dikasih kantong tuh nggak bisa. Caranya gimana? Kucing dikasih kantong biar keluar bambu ajaib itu apa namanya? Nggak bisa. Baling-baling terbang nggak bisa. Pintu ajaib nggak bisa. Wis kamu tuh hidupnya dunia nyata goblok gitu. Bukan ada di dunia hayalan, dunia apa pun. Dunia yang benar coba, ngelayan jalani hidup tuh yang benar. Biar pinter, biar cerdas, tanpa terasa cita-cita kamu ternyata terwujud semuanya dengan jalannya dunia. Kalau hidupnya dengan fantasi terus, akhirnya jadi orang blow on. Nah, jangan banyak lihat. Dikit lagi. Wayam bagilan sayak coli toli bil ilmi kadwe santri opo ayah sula
nyento ngasilake sapa santri kitab al wasiyat ing kitab wasiat allati kang kata bakang nulis ha ing allati sapa Imam Abu Hanifah Yusuf bin Khalid As-Simti marang Yusuf bin Khalid As-Simti indar ruju'i ing dalem nalikane balik ila ahlihi maring keluarga Yusuf. Ya jidu nemu hu ing kitab sapa man wong yatlubu kang gulati sapa man hu ing kitab wa kana lan ono sapa ustaduna Syekh al-Imam Burhanuddin Burhan al-A'immah Ali bin Abi Bakar qaddasa mugi-mugi mensucikan sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruhe Imam Burhan amaro perintahni ing ingsun bikitabatihi kelawan nulis kitab indar ruju'i ing dalam nalikane balik ila baladi maring negeri ingsun wa katabtu lan nulis sapa ingsun hu ing kitab wala buddalan ora kena ora lil mudarrisi kadue guru wal mufti lan mufti fi muamalatin nasi ing dalam bermuamalah kelawan manusia minhu saking kitab. Intinya ini mengiklankan kitabnya Imam Abu Hanifah, judulnya Kitabul Wasiyah, kitab tentang akhlak. Wallahu a'lam.